Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mengikuti kajian tafsir hikmah episode surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita membahas tentang kemuliaan surat Al-Fatihah secara ringkas. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Memang angka 7 ini punya rahasia yang banyak. Allah Ta'ala memberikan angka-angka itu ada hikmahnya. Jadi semua alam itu dibuat sama Allah Ta'ala bukan dengan semena-mena, ya, bukan dengan asal-asalan. Allah membuat segala sesuatu itu dengan perhitungan yang sangat matang dan perhitungan yang sangat detail. Meskipun dengan kun fayakun, tapi kun fayakunnya Allah itu maha indah, maha detail, maha sempurna. Gak ada yang luput dari perhitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satupun daun yang jatuh, ya, berguguran, kecuali setiap daun itu sudah jatuhnya kapan, ya, kemudian jatuhnya di mana, semuanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada dalam pengetahuannya Allah. Termasuk hikmah dari angka 7 ini. Angka 7 ini punya keistimewaan kalau di dalam Islam, ya, punya keistimewaan. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW sakit, menjelang wafat beliau, ketika sebelum wafat, Nabi kita Muhammad SAW itu mengalami sakit. Tapi sakitnya nggak sama dengan sakitnya orang-orang yang parah. Yang ini bukan, sakitnya orang mau meninggal dunia. Di antaranya beliau sampai jatuh pingsan. Tapi tidak sadarkan dirinya Nabi Muhammad SAW itu tetap sadar. Secara fisik seperti pingsan, ya. Tapi beliau tidak pernah hilang ingatan, hilang akal, nggak pernah. Kalau orang biasa itu tidurnya aja hilang dia, apalagi pingsannya gitu, hilang. Kalau Rasulullah SAW walaupun pingsan tapi tidak pernah hilang ingatan, tidak pernah hilang akal, tidak pernah hilang kesadaran, karena selalu tidurnya adalah dalam keadaan jaga. Kalau kita jaga kita dalam keadaan tidur, nah, itu sangat berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah pengen segar, ya, maka beliau berupaya sebagai manusia. Maka tubuh ini perlu diupayakan gimana caranya biar segar. Nah, untuk segar mandi. Nah, mandi ini salah satu cara untuk menyegarkan tubuh. Jadi sel-sel tubuh badan kita, kulit ini kalau kena air itu menjadi segar. Karena itu di Islam diajarkan kita sebelum ibadah kita bersuci, dan bersuci yang paling utama adalah dengan berwudu, ya, sebagai syarat untuk sahnya sholat, ya. Karena kita sholat dalam keadaan suci. Yang mengangkat hadas ini adalah dengan wudu, dan wudu itu alat utamanya adalah air. Kalau kata orang Jepang, teori relaksasi yang paling sederhana adalah memercikkan air ke wajah. Jadi wajah ini dibasahi dengan air. Menurut beberapa pengamat dari Jepang dalam dunia kejiwaan, itu teori relaksasi yang paling sederhana. Kalau orang pengen seger gitu, maka wajahnya dibasuh dengan air. Nah, sebelum kita ibadah, kita disuruh wudhu, dan anggota tubuh yang rukun pertama kali dibasuh, kalau rukunnya kan niat, ya, tapi anggota tubuh yang rukun pertama kali dibasuh adalah wajah. Wajah ini kena air dulu. Nah, kena air ini bagian dari upaya untuk rileks, untuk menyegarkan kembali kalau kita udah mulai lemes, mulai kurang bersemangat. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin Rasulullah nggak bersemangat. Rasulullah itu manusia yang paling bersemangat. Tetapi karena beliau suri teladan, memberikan contoh kepada umat manusia secara umum dan khususnya kepada kita umatnya, beliau SAW melakukan apa yang harus dilakukan manusia ketika lemah. Ya, ketika lemah. Maka saat itu Nabi SAW minta mandi dengan air dari 7 geribah. Jadi orang Arab itu punya tempat nyimpen air namanya geribah. Geribah itu dari kulit. Itu kalau diisi air, ya digantungkan aja,
itu bisa jadi es itu, dinginnya itu. Airnya itu bisa air es, seperti orang bilang kulkas Arab itu. Nggak pakai apa-apa, karena angin saja yang di dalamnya bisa dingin. Itu Nabi Muhammad SAW minta dimandikan, minta mandi dengan air dari 7 geriba, bukan cuman 1. Nah, di situ ada hikmah. Ya, sebelum wafatnya Nabi SAW minta mandi dengan air dari 7 geriba. Lagi-lagi yang dipakai angka 7. Ya, angka 7. Kemudian kalau kita lihat, bukan rahasia lagi, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tawaf 7 putaran, ya, sa'i Safa Marwah 7 kali, lempar jumroh juga dengan 7 batu. Kemudian tubuh kita ini ada 7 anggota tubuh yang utama. Semua itu menunjukkan ada sesuatu, ya, ada sesuatu di angka 7. Maka bukan suatu hal yang kebetulan suratul Fatihah yang merupakan inti daripada Al-Quran, nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Jadi induknya semua surat dan ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah itu ternyata 7 ayat. Dan ini sepakat semua ulama ya, entah ayat yang pertama yang mana, tapi jumlah ayatnya ada 7. 7 ayat ini bukan suatu yang kebetulan, karena ini yang mewahyukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melakukan itu dengan kebetulan, semuanya dengan perencanaan yang matang. Bagaimana Allah mengajarkan kita berbicara itu dengan berpikir, jangan asal bicara. Nah, Allah Ta'ala yang berbicara, dan Allah Maha Alim, Allah Maha berilmu. Tentu semuanya disusun dengan susunan yang sangat indah dan penuh makna. Kalau saat ini kita belum paham hikmahnya itu apa, jangan kita katakan, oh sekedar 7, enggak. Tapi kita katakan di situ ada hikmah, ada tujuan yang mungkin ilmu kita belum bisa menggapainya. Kita baru bisa mengatakan ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, tawaf 7 putaran, lempar 7 batu, dan seterusnya. Angka 7 ini punya keistimewaan, kita belum tahu. Wallahu a'lam. Semoga Allah ngasih kita ilmu. Kenapa Al-Fatihah ada 7 ayat yang selalu diulang-ulang sampai dikatakan sab'ul mathani. Ya, ini tentang Al-Fatihah 7 ayat. Nah, insyaallah kita akan sambung pada episode yang berikutnya, karena ini udah sekitar 7 menit. Setiap kajian ini saya batasi waktunya 7 menit, 8 menit, agar kita belajarnya tidak berat, agar ringan. Semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.